Initiating system. System ended. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Mauliza Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya, manusia mempunyai kebutuhan baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan orang lain, sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apa itu interaksi sosial? Mari ikuti dalam pembahasan materi kali ini. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, antara individu dengan individu. Yang kedua, antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Sementara berdasarkan cara interaksi sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi secara langsung, di mana kedua belah pihak dapat bertemu dan saling bertatap muka. Yang kedua, interaksi secara tidak langsung. Pada interaksi ini, kedua belah pihak tidak dapat bertemu. Mereka melakukan interaksi melalui media atau perantara orang ketiga. Proses interaksi didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, yaitu faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain. Yang kedua, faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Yang ketiga, faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat, faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Apa saja bentuk interaksi sosial itu? Mari ikuti dalam pembahasan selanjutnya. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Interaksi sosial asosiatif terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Selanjutnya, interaksi sosial disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dalam perenggangan solidaritas kelompok. Interaksi sosial disosiatif terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontroversi, pertentangan, atau konflik.